Kebutuhan eliminasi alfir atau kebutuhan eliminasi vegan yaitu eliminasi fekal atau defekasi merupakan suatu proses murni untuk mengeluarkan sampah dari beko, yaitu sampah daripada sisa-sisa metabolisme. Sebelum kita belajar terkait dengan eliminasi fekal atau eliminasi bowel, maka kita akan belajar terlebih dahulu mengenai anatomi fisiologi daripada sistem pencernaan. Anatomi fisiologi daripada sistem pencernaan untuk bagian atas nanti ada terdiri dari mulut, esofagus, dan lambung. Makanan di dalam mulut akan mengalami proses mekanik dan proses kimiawi dengan bantuan gigi, saliva yang mengubah makanan menjadi bolus sehingga makanan mudah masuk ke dalam esofagus dan lambung. Ketika makanan yang telah dihancurkan di dalam mulut yang sudah berupa bolus tadi, selanjutnya akan masuk ke dalam esofagus. Esofagus bagian atas ini mempunyai sphincter yang berfungsi untuk mencegah masuknya makanan ke dalam saluran nafas. Kemudian, di esofagus, makanan akan terdorong ke lambung dengan bantuan yang dinamakan gerak peristaltik. Selain itu, di esofagus juga terdapat sphincter esofagus yang terletak antara esofagus dengan lambung. Sphincter bagian bawah daripada esofagus ini berfungsi untuk mencegah daripada makanan yang ada di dalam lambung bisa naik kembali ke esofagus. Kemudian bagian yang ketiga yang disebut dengan lambung. Lambung ini berfungsi untuk menyimpan daripada makanan dan cairan yang telah tertelan dan mencampurkan dengan enzim pencernaan dan mengatur pengosongan isinya ke dalam usus halus. Lambung juga memproduksi yang namanya asam klorida yang disebut dengan HCl, kemudian memproduksi mukus, enzim pepsin, dan faktor intrinsik. Pepsin dan HCl ini berfungsi untuk melakukan pencernaan terhadap protein. Sedangkan mukus berfungsi untuk melindungi mukosa lambung dari keasaman dan aktivitas daripada enzim. Sedangkan fungsi daripada faktor intrinsik yaitu membantu dalam proses penyerapan daripada vitamin B12. Bagian yang berikutnya adalah usus halus. Usus halus ini terdiri dari tiga, ada duodenum, ada duodenum, dan ada ileum. Makanan yang masuk ke dalam esofagus bercampur dengan bahan cairan, kemudian enzim. Makanan ini maka disebut sebagai CEM. Saya ulangi, CEM adalah bahan cairan yang sudah bercampur dengan enzim pencernaan yang masuk ke dalam usus halus. Jadi ketika di dalam mulut masuk ke dalam esofagus berupa bolus sampai dengan lambung, maka ketika di dalam lambung, makanan akan diubah menjadi jam agar bisa masuk ke dalam usus halus. Di usus halus ada duodenum yang panjangnya kurang lebih adalah 20-28 cm, di mana duodenum ini berfungsi untuk memproses daripada cairan. Bagian yang berikutnya ada duodenum, panjangnya sekitar 2,5 meter, yang berfungsi untuk melakukan penyerapan terhadap karbohidrat dan protein. Kemudian yang berikutnya ada ileum. Ileum ini panjangnya kurang lebih adalah 3,7 meter yang berfungsi untuk melakukan penyerapan air, lemak, dan garam empedu.
Kemudian yang berikutnya ada duodenum dan yeyunum. Ini adalah yang paling banyak melakukan proses penyerapan nutrisi maupun elektrolit yang lain. Adanya reaksi infeksi, kemudian eh, adanya proses pembedahan, dan adanya obstruksi, ini dapat membantu daripada gerak peristaltik yang ada di dalam usus maupun di saluran pencernaan, sehingga akan mengganggu daripada proses penyerapan. Yang berikutnya adalah usus besar. Usus besar ini panjangnya kurang lebih 1,5 sampai dengan 1,8 meter. Dengan diameter lebih besar daripada usus halus. Di usus besar ini terdiri dari 4 kolon, yaitu ada kolon ascending, kolon transversum, kolon descending, dan kolon sigmoid, kemudian yang terakhir adalah rektum. Usus besar ini berfungsi melakukan penyerapan dan sekresi serta eliminasi. Penyerapan cairan yang ada di dalam usus halus yaitu 1,5 liter per hari, kemudian penyerapan natrium dan penyerapan klorida. Semakin cepat makanan melewati usus halus, maka semakin sedikit proses penyerapan air dan elektrolit, sehingga feses menjadi lunak dan bisa berupa cair dan sebaliknya. Jadi ketika makanan melewati usus halus, prosesnya cepat, atau pada saat ini orang sedang mengalami diare, maka proses penyerapan air di dalam usus halus itu tentunya hanya sedikit, termasuk air dan elektrolit. Sehingga mengapa pada pasien dengan diare, dia akan mengalami kekurangan cairan dan elektrolit, karena memang proses penyerapannya hanya sedikit. Ini akan berbanding terbalik dengan pasien yang mengalami proses penyerapan di usus halus itu lama, sehingga apa? Sehingga nanti bisa menyebabkan yang namanya konstipasi. Kemudian bagian yang terakhir adalah rektum atau anus. Feses dan gas ini akan keluar melalui rektum dan anus. Kemudian di rektum ini akan terjadi pengaturan kontraksi dan relaksasi sphinkter internal dan eksternal yang diatur oleh saraf simpatis dan parasimpatis untuk proses BAB. Adanya sensor saraf di anus ini membuat seseorang sadar bahwa ada benda padat atau cair atau gas yang perlu dikeluarkan. Jadi ketika di anus ini sudah penuh dengan feses, berarti kita menyadari bahwa di situ ada benda padat atau mungkin benda cair, atau kalau feses kita cair atau berupa gas yang memang secara sadar kita akan mengeluarkannya. Sehingga kalau kita masih mempunyai saraf yang bagus, bisa mengontrol, maka tidak akan terjadi yang namanya inkontinensi. Selain itu, sensor saraf juga membantu daripada mencegah inkontinensi. Jadi, semakin bagus fungsi saraf yang ada di anus, maka semakin bagus pula dalam rangka untuk mengontrol terjadinya inkontinensi. Kemudian yang berikutnya adalah defekasi. Apa itu defekasi? Defekasi adalah proses pengeluaran feses dari anus dan rektum. Ada 2 refleks di dalam proses defekasi. Yang pertama adalah refleks intrinsik dan yang kedua adalah refleks parasimpatik. Pada refleks intrinsik ini, refleks ini berawal dari feses itu masuk ke dalam rektum, yang kemudian menyebabkan adanya rangsangan pada plexus atau kumpulan saraf pingin tikus, yaitu saraf yang ada di rektum, sehingga terjadilah yang namanya gerak peristaltik. Kemudian selanjutnya,
Setelah feses itu ada di anus, secara sistematis, sphincter interna ini akan mengadakan relaksasi sehingga terjadilah yang namanya defekasi. Ini adalah refleks intrinsik. Sedangkan yang berikutnya ada refleks parasimpatik, yaitu di mana feses yang masuk ke dalam rektum akan merangsang saraf rektum yang kemudian diteruskan ke spinal cord atau sumsum tulang belakang, dan dari sinilah kemudian kembali ke kolon descendant, sigmoid, dan rektum yang menyebabkan terjadinya intensifnya daripada gerak peristaltik. Relaksasi daripada sphincter ini juga akan menyebabkan terjadinya defekasi. Produk dari defekasi itu apa? Yaitu produk defekasi adalah feses, di mana feses sendiri terdiri dari 75% air dan 25% adalah material padat. Warna daripada defekasi yang normal adalah coklat. Mempunyai bau khas, konsistensinya lembek namun berbentuk. Defekasi yang disertai dengan defekasi akan disertai dengan adanya pengeluaran gas. Jadi kalau misalnya kita melakukan defekasi tetapi konsistensinya cair, berarti defekasi ini adalah bermasalah karena secara normal konsistensinya adalah lembek. Begitu pula ketika konsistensinya padat, itu juga berarti tidak normal. Faktor-faktor yang mempengaruhi daripada defekasi ada faktor usia, ada faktor diet, ada faktor cairan, ada faktor tonus otot, ada faktor psikologis, ada faktor gaya hidup, dan ada faktor obat-obatan. Faktor umur contohnya, pada bayi baru lahir, defekasinya masih warnanya kehitaman, atau yang sering disebut dengan mekonium. Biasanya bayi baru lahir atau bayi itu defekasinya kadang-kadang sering, tidak seperti defekasi pada orang dewasa. Begitu pula pada lansia, umur ini juga mempengaruhi terjadinya defekasi. Karena pada lansia sudah mulai terjadi penurunan daripada fungsi sphincter sehingga bisa menyebabkan pada lansia ini kemampuan daripada mengontrol defekasi juga kurang sempurna. Sehingga tadi akan menyebabkan yang namanya inkontinensi. Jadi kemampuan daripada sphincternya, kemampuan daripada saraf-sarafnya itu akan mempengaruhi. Kemudian diet, di mana diet tinggi serat, makan makanan yang tinggi serat, misalnya sayur-sayuran, buah-buahan, ini dapat mempengaruhi daripada proses defekasi. Jadi semakin banyak kita mengkonsumsi makanan tinggi serat, maka akan semakin mudah kita melakukan defekasi. Begitu pula dengan cairan. Ketika cairan yang kita konsumsi itu banyak, maka juga akan memudahkan daripada proses defekasi. Sehingga ketika seseorang itu mengalami konstipasi, konstipasi itu adalah sulit untuk melakukan buang air besar, maka kita harus mengkoreksi bagaimana diet kita, apakah dietnya itu sudah diet tinggi serat atau belum, bagaimana pola mengkonsumsi cairannya, apakah cairan di dalam tubuh kita itu konsumsinya atau inputnya sudah mencukupi atau belum. Selain itu, defekasi juga dipengaruhi oleh adanya tonus otot. Tonus otot ini salah satunya yang paling bagus itu adalah pada olahragawan, terutama mereka yang melakukan olahraga yang terkait dengan misalnya senam kegel. Senam kegel ini adalah
senam yang bisa menguatkan otot-otot dasar panggul. Nah, ini juga akan mempengaruhi daripada proses defekasi. Semakin bagus tonus ototnya, terutama adalah otot-otot dasar panggul, maka semakin baik proses defekasinya. Kemudian faktor psikologis, di mana stresor seseorang ini juga akan mempengaruhi proses defekasi. Tidak jarang orang yang mengalami stres itu maka dia akan mengalami gangguan pada proses defekasi. Bisa defekasinya sering, bisa malah tidak melakukan defekasi, maka ke arah konstipasi. Kemudian gaya hidup kurang gerak, gaya hidup kurang olahraga, gaya hidup dalam proses diet, kemudian mungkin gaya hidup terkait dengan personal hygiene ini juga mempengaruhi. Contoh gaya hidup terkait dengan personal hygiene, misalnya kalau seseorang itu sudah terbiasa, misalnya berada apa di rumah di mana tingkat kebersihan daripada kamar mandi, tempat BAB-nya itu bagus, maka ketika dia berada di tempat lain di mana misalnya tempatnya kumuh, maka dia tidak bisa melakukan defekasi. Begitu pula terkait dengan obat-obatan. Beberapa obat yang bisa meningkatkan defekasi itu misalnya adalah obat-obat yang sifatnya laksatif ya, ini juga mempermudah terjadinya proses defekasi. Kemudian masalah-masalah umum pada eliminasi AV atau eliminasi fekal antara lain adalah konstipasi, tadi sudah pernah saya singgung, kemudian fekal infection, kemudian diare, flatulen, hemoroid, dan inkontinensia AID. Kita akan bahas satu-satu mengenai konstipasi. Apa itu konstipasi? Konstipasi ini merupakan gejala, bukan suatu penyakit. Dan konstipasi ini adalah penurunan frekuensi defekasi yang diikuti dengan pengeluaran feses yang lama, keras, dan kering. Jadi kandungan daripada cairan di dalam feses ini sangat sedikit sehingga menyebabkan fesesnya menjadi keras dan kering. Adanya upaya mengejang saat defekasi adalah suatu tanda bahwa seseorang ini mengalami konstipasi. Kemudian yang berikutnya adalah diare. Diare ini berhubungan dengan pengeluaran feses yang cair dan juga disertai frekuensi daripada defekasi meningkat. Pada orang dengan diare ini akan dijumpai kesulitan atau ketidakmampuan daripada mengontrol keinginan defekasi dalam waktu yang lama, sehingga pasien itu akan mengalami sering melakukan BAB. Jadi kalau BAB sudah lebih dari 3-4 kali, kita harus waspada bahwa ini sudah mengarah ke arah diare. Apalagi kalau konsistensinya cair. Kemudian yang berikutnya adalah flatulen. Flatulen ini adalah udara atau gas di saluran gastrointestinal atau yang sering kita sebut dengan flatus atau kentut. Ada 3 sebab yang menyebabkan terjadinya flatus, yaitu yang pertama kerja dari bakteri dan cem yang ada di dalam usus besar. Kemudian yang kedua, adanya udara yang tertekan. Kemudian yang ketiga, adanya gas yang berdifusi dari pembuluh darah ke dalam intestine. Ini adalah flatus. Kemudian yang berikutnya yaitu hemoroid. Hemoroid yang sering disebut orang adalah ngesir, itu yaitu terjadinya pelebaran pembuluh darah di vena, pembuluh darah vena di daerah anus. Dapat terjadi secara internal dan dapat terjadi secara eksternal. Jadi hemoroid itu terjadi karena adanya pelebaran pembuluh darah vena yang ada di dalam anus. Pelebarannya, kalau masih di dalam
masih internal, itu berarti pembuluh darahnya itu belum tampak, belum kelihatan. Tapi ketika sudah eksternal, maka pembuluh darahnya itu sudah keluar daripada anus, sehingga akan menyebabkan terjadinya eh, benjolan, benjolan daripada pembuluh darah. Nah, ini yang dikhawatirkan kalau sampai pembuluh darahnya pecah, maka bisa terjadi perdarahan. Hemoroid dapat terjadi dari dampak meningkatnya tekanan pada daerah anus. Sering terjadi karena adanya konstipasi yang kronis. Ini misalnya seseorang yang mempunyai kebiasaan BAB itu tidak setiap hari, ya, mungkin 4 hari sekali, gitu ya. Sehingga ini sudah dikatakan kalau dalam 3 hari kita tidak BAB itu sudah dikatakan konstipasi. Dan kalau itu sering itu namanya kronis. Konstipasi yang kronis ini bisa menyebabkan terjadinya hemoroid. Kemudian juga hemoroid ini terjadi karena adanya peregangan selama defekasi. Jadi selama defekasi kita sering mengejar. Itu juga bisa menyebabkan terjadinya hemoroid. Kemudian kehamilan, obesitas, ini juga menyebabkan terjadinya hemoroid. Yang berikutnya ada inkontinensia alve. Apa itu inkontinensia alve? Yaitu merupakan ketidakmampuan mengontrol keluarnya feses atau gas daripada anus. Jadi seseorang yang sudah ketika mau BAB tidak bisa menahan. Jadi pada saat itu ingin BAB, ya pada saat itu BAB-nya keluar. Pada saat itu pengen platus, ya pada saat itu langsung. Tapi pada orang yang normal kita masih bisa mengontrol berapa jarak daripada tempat kita berada sampai ke tempat pembuangan atau kamar kecil. Itu kita masih bisa mengontrol. Tapi pada kontinensia alveoli dia tidak bisa mengontrol. Menunggu terlalu lama sampai ke tempat uh, WC itu tidak bisa. Kemudian yang berikutnya kondisi fisik yang merusak fungsi atau kontrol sphinkter anus ini dapat menyebabkan terjadinya inkontinensia alveoli. Kondisi fisik ini bisa karena usia, ya, di mana tadi usia ini bisa menyebabkan terjadinya penurunan daripada kemampuan otot-otot dasar panggul, kemudian penurunan daripada kemampuan saraf yang ada di daerah anus dalam mengontrol daripada pengeluaran feses maupun gas. Kemudian kondisi yang membuat sering defekasi, feses encer, volumenya banyak, feses yang mengandung air, yang dapat mempredisposisi individu untuk mengalami inkontinensi. Sekarang kita masuk ke dalam asuhan keperawatan. Dalam asuhan keperawatan, untuk langkah pertama kita adalah melakukan pengkajian. Pengkajian apa yang penting dilakukan pada gangguan eliminasi alveoli? Yang pertama adalah pola defekasi. Apa yang perlu kita kaji di pola defekasi? Yaitu frekuensi defekasi. Dalam sehari ada berapa kali frekuensinya? Kalau lebih 3-4 kali itu sudah bisa dikatakan diare. Atau frekuensi defekasi seminggu sekali lainnya. Atau lebih dari 3 hari itu sudah dikatakan konstipasi. Kemudian waktunya. Kemudian identifikasi rutinitas yang dilakukan untuk meningkatkan eliminasi murni. Bagaimana apa itu rutinitas yang dilakukan oleh individu dalam melakukan upaya supaya eliminasi alveolnya murni. Misalnya dengan mengkonsumsi sayuran, misalnya dengan mengkonsumsi buah, kemudian dengan melakukan olahraga, dengan minum air dan sebagainya. Jadi itu perlu dikaji. Kemudian mengkaji juga karakteristik daripada feses, apakah cair, apakah padat, kering, dan sebagainya. Diet juga perlu,
asupan cairan juga perlu, bagaimana riwayat olahraga dalam satu minggunya atau dalam keseharian. Kemudian riwayat penyakit di saluran pencernaan atau gastrointestinal, misalnya penyakit tipes abdominalis, kemudian penyakit hepatitis, ya, atau mungkin penyakit-penyakit yang berhubungan dengan misalnya obstruksi pada daerah usus, itu juga bisa menyebabkan terjadinya perubahan pada pola defekasi. Kemudian yang berikutnya adalah riwayat pengobatan, status emosional, kemudian riwayat sosial atau aturan kehidupan. Tadi pernah saya singgung bagaimana pola atau gaya hidup dalam melakukan defekasi. Misalnya kemampuan defekasi di tempat yang bersih. Kalau tempatnya kotor nggak bisa defekasi dan sebagainya. Kemudian mobilitas atau ketangkasan seseorang secara fisik. Kemudian setelah itu juga melakukan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisiknya ini terutama ada pemeriksaan di abdomen, yaitu apakah ketika dipalpasi apakah di rektum itu penuh dengan feses, ya, atau ketika dilakukan auskultasi bagaimana frekuensi daripada peristaltik usus. Nah, ini juga yang perlu dikaji di dalam pemeriksaan fisik. Diagnosa keperawatan yang mungkin muncul pada kebutuhan eliminasi ALT adalah yang pertama konstipasi, yang kedua defisit perawatan diri terkait dengan toileting, yang ketiga gangguan citra tubuh, yang keempat ada inkontinensia fekal atau ALT tadi, yang berikutnya ada risiko kerusakan integritas kulit, dan yang terakhir adalah diare. Nanti kita akan bahas, tapi saya hanya akan mencontohkan yang sering terjadi, misalnya konstipasi, inkontinensia fekal, dan diare. Implementasi keperawatan yang sering dilakukan ada enema. Ini biasanya untuk kasus konstipasi kita akan berikan enema supaya fesesnya menjadi lebih lembek sehingga bisa keluar. Kemudian perawatan kolostomi ini bagi yang mengalami misalnya atresia anis, kemudian dibuatkan anis buatan dengan cara kolostomi, atau mereka yang mengalami pasca operasi di daerah usus. Kemudian memberikan diet yang mendukung daripada defekasi teratur, yaitu diet tinggi serat, membantu kebersihan pasien, membantu meningkatkan konsep diri. Nah, ini kalau di SDKI, konstipasi ini adalah penurunan defekasi normal yang disertai pengeluaran feses yang sulit dan tidak tuntas, serta feses kering dan banyak. Penyebabnya secara fisiologis itu adalah penurunan motilitas gastrointestinal, jadi karena gerak peristaltik di daerah gastrointestinalnya menurun. Kemudian yang kedua, ketidakadekuatan pertumbuhan gigi, ketidakcukupan diet, yaitu diet tinggi serat, ketidakcukupan asupan serat, ketidakcukupan asupan cairan, kemudian adanya aganglionik, misalnya penyakit Hirschsprung, ini adalah penyakit di mana seseorang ini mengalami kesulitan untuk refleks defekasinya. Kemudian yang ketujuh adalah kelemahan otot abdomen. Ini penyebabnya. Kalau penyebab psikologis ada konfusi, depresi, gangguan emosional. Kemudian ada penyebab situasional, misalnya perubahan kebiasaan makan, saya dari jenis makanan, dari jadwal makan yang mengalami perubahan, maka juga akan mengganggu daripada proses defekasi. Kemudian
eh, ketidakadekuatan toilet pun, tadi yang mungkin tempatnya kurang bersih dan sebagainya, aktivitas fisik harian yang kurang olahraga, penyalahgunaan laksantif, obat-obat yang mengandung laksantif, itu misalnya terlalu banyak digunakan sehingga bisa menyebabkan diare, efek agen farmakologi, ketidakteraturan kebiasaan defekasi, kebiasaan menahan dorongan defekasi, kemudian perubahan lingkungan. Tanda mayor yang harus ada ketika kita menegakkan diagnosis konstipasi ada 4, yaitu tanda subjektifnya ada defekasi kurang dari 2 kali dalam 1 minggu. Jadi kalau tadi saya mengatakan 3 hari tidak defekasi sudah bisa dikatakan konstipasi. Kalau di sini defekasi kurang dari 2 kali dalam 1 minggu. Berarti lebih dari 3 hari tidak defekasi. Kemudian pengeluaran feses yang lama dan sulit. Kemudian yang berikutnya feses keras. Kemudian peristaltik usus menurun. Makanya tadi di pemeriksaan fisik, di auskultasi, tolong dilihat berapa frekuensi daripada peristaltik usus. Selain tanda mayor, tanda mayor ini, untuk tanda mayor itu yang harus ada adalah 80 sampai 100%. Jadi paling tidak dari 4 ini ada 3 tanda. Kemudian yang berikutnya ada tanda minor. Tanda minor ini tidak wajib ada. Tanda subjektifnya mengejang saat defekasi, objektifnya distensi abdomen, kelemahan umum, dan teraba massa pada rektal. Kemudian ini adalah SLKI-nya. SLKI-nya adalah setelah dilakukan tindakan keperawatan dalam waktu 3 kali 24 jam, diharapkan eliminasi fekal membaik. Eliminasi fekal membaik. Kenapa dikatakan membaik? Kok tidak meningkat atau tidak menurun? Kalau eliminasi fekal meningkat, nanti akan menjadi diare. Kalau eliminasi fekal menurun, berarti tetap konstipasi. Maka untuk eliminasi fekal ini kategorinya adalah membaik. Dengan kriteria hasil apa? Keluhan defekasi lama dan sulit menurun. Kemudian distensi abdomen menurun. Kemudian konsistensi feses membaik. Jadi konsistensi feses tidak mencair tetapi membaik. Kemudian frekuensi defekasi membaik. Nah, manajemen yang dilakukan adalah manajemen konstipasi. Ada observasi, di mana pada observasi ini ada pemeriksaan tanda dan gejala, kemudian periksa pergerakan usus, yaitu peristaltiknya, kemudian identifikasi faktor risiko konstipasi. Kemudian edukasinya, jelaskan etiologi masalah dan alasan tindakan yang misalnya akan kita lakukan, misalnya kita mau melakukan enema, itu maka kita harus menjelaskan. Kemudian yang berikutnya, anjurkan untuk meningkatkan asupan cairan jika tidak ada kontraindikasi. Kenapa demikian? Misalnya pada pasien dengan penyakit jantung, pada pasien dengan penyakit gagal ginjal, cairan kan harus dibatasi. Sehingga kalau tidak ada kontraindikasi terkait dengan asupan cairan, maka cairan perlu ditingkatkan. Ajarkan cara mengatasi konstipasi. Kemudian terapeutiknya, anjurkan diet tinggi serat. Lakukan massase abdomen jika perlu, tapi ini harus hati-hati karena tidak sembarangan abdomen itu dilakukan massase. Nah, ini kan jika perlu, kalau tidak perlu tidak usah. Lakukan evaluasi feses secara manual. Lakukan evakuasi feses secara manual. Jadi kita menggunakan handspool, kemudian jari
telunjuk kita masukkan ke dalam anus untuk mengambil feses secara manual. Yang berikutnya adalah kolaborasi, yaitu kolaborasi penggunaan obat pencahar. Ini juga perlu. Yang berikutnya ada diare. Diare ini adalah pengeluaran feses yang sering, lunak, dan tidak berbentuk. Ini sangat berbeda dengan konstipasi tadi. Penyebabnya ada fisiologis, misalnya ada inflamasi pada gastrointestinal, ada iritasi pada gastrointestinal, ada proses infeksi, kemudian ada malabsorpsi. Kalau secara psikologis, misalnya ada kecemasan, ada tingkat stres yang tinggi. Kalau secara situasional, misalnya terpapar eh, kontaminan, kemudian terpapar toksin, penyalahgunaan laksantif, penggunaan zat, program pengobatan, kemudian perubahan cairan dan makanan, kemudian adanya bakteri pada cairan, ini bisa menyebabkan terjadinya diare. Nah, gejala atau tanda mayor yang harus ada adalah tanda objektif, yaitu defekasi lebih dari 3 kali dalam 24 jam atau sehari itu lebih dari 3 kali, maka ini sudah bisa dikatakan diare. Ditambah lagi feses, lembek, dan cair. Jadi kalau diare apa itu defekasi lebih dari 3 kali, kemudian fesesnya lembek dan cair, maka sudah bisa dikatakan diare. Apalagi kalau ditambah data minor, tapi data minor ini tidak harus ada. Misalnya ada urgensi, ada nyeri atau kram pada abdomen, kemudian frekuensi peristaltik usus meningkat, kemudian bising usus mengalami hiperaktif. Nah, kondisi yang terkait dengan diare ini misalnya ada pada penderita kanker kolon, ada diverticulitis, ada iritasi usus, ada kondisis, ada ulcus septicus. Untuk mengatasi diare, maka SLKI atau tujuan dan kriteria hasil dari asuhan keperawatan kita adalah setelah dilakukan tindakan keperawatan dalam waktu 3 kali 24 jam, diharapkan eliminasi fekal membaik. Sama dengan konstipasi tadi ya, eliminasi fekal membaik, bukan menurun. Walaupun ini sudah diare, bukan eliminasi menurun, tetapi membaik. Karena kalau menurun nanti menjadi konstipasi. Dengan kriteria hasil apa? Kontrol pengeluaran feses meningkat. Kemudian keluhan defekasi lama dan sulit meningkat. Kemudian mengejang saat defekasi meningkat. Kemudian konsistensi feses membaik. Frekuensi defekasi membaik, peristaltik usus juga membaik. Intervensi yang bisa kita lakukan dengan observasi, identifikasi penyebab diare, identifikasi riwayat pemberian makanan, identifikasi gejala invaginasi, kemudian monitor warna, volume, frekuensi, dan konsistensi pinjam, monitor tanda dan gejala adanya hipovolemia, kemudian monitor adanya iritasi, ulcerasi kulit di daerah perineal, monitor jumlah pengeluaran diare, monitor keamanan penyiapan makanan. Kemudian secara terapeutiknya, berikan asupan cairan oral, yaitu larutan gula garam, ya, atau oralit, atau pedialit, ya, atau renalit. Ini isinya adalah oralit juga. Anjurkan jalur intravenous. Maksudnya jika mau memungkinkan itu perlu dilakukan pemasangan infus. Berikan cairan intravenous, disalingi laktat,
bisa ringer asetat, kemudian ambil sampel darah untuk pemeriksaan darah lengkap dan elektrolit, ambil sampel feses untuk kultur jika diperlukan. Edukasinya anjurkan makan porsi kecil dan sebagainya. Yang terakhir adalah inkontinensia fekal. Apa itu? Yaitu perubahan kebiasaan buang air besar dari pola normal yang ditandai dengan pengeluaran feses secara involuter, tidak disadari. Penyebabnya karena kerusakan daripada susunan saraf motorik di bagian bawah, penurunan tonus otot, gangguan kognitif, penyalahgunaan laksantif, ya, kehilangan fungsi pengendalian sphincter rectum pasca operasi, kemudian ketidakmampuan mencapai kamar kecil, diare kronis, stres yang berlebihan. Gejala dan tanda minornya gejala dan tanda mayornya ada 3. Ini berarti yang harus ada. Tidak mampu mengontrol pengeluaran feses, tidak mampu menunda defekasi, feses keluar sedikit-sedikit dan sering. Kemudian gejala dan tanda minornya adanya bau feses, kulit perineal kemerahan. Kondisi yang terkait ada spina bifida, ada atresia ani, ada histo. Kemudian tujuan daripada kita melakukan asuhan keperawatan terhadap inkontinensia fekal adalah setelah dilakukan tindakan keperawatan 3 kali 24 jam, diharapkan kontinensia fekal membaik. Dengan kriteria hasil, pengontrol pengeluaran feses meningkat, frekuensi buang air besar meningkat, kemudian defekasi meningkat. Intervensinya apa? Intervensinya adalah latihan eliminasi fekal, yaitu observasi, monitor peristaltik usus, kemudian terapinya anjurkan waktu kontinen untuk buang air besar. Jadi kita upayakan untuk mengatur waktu buang air besar, misalnya pada pagi hari atau pada siang hari atau pada sore hari. Jadi itu dibuat kebiasaan, karena buang air besar itu juga salah satunya dipengaruhi oleh gaya hidup, itu adalah kebiasaan. Kebiasaan jam waktu buang air besar. Kemudian berikan privasi, kenyamanan, dan posisi yang meningkatkan proses defekasi. Gunakan enema rendah jika perlu. Anjurkan dilatasi rektal digital jika perlu. Ubah program latihan eliminasi fekal jika perlu. Dan ini juga beberapa penelitian juga salah satunya dengan melakukan latihan senam Kegel. Mana senam Kegel lagi fungsinya adalah menguatkan daripada otot-otot dasar panggul. Ini juga bisa memperbaiki kondisi inkontinensia fekal. Kemudian anjurkan mengkonsumsi makanan tertentu sesuai dengan program dan hasil konsultasi. Anjurkan asupan cairan yang adekuat sesuai kebutuhan dan lakukan olahraga sesuai toleransi. Kemudian kolaborasi penggunaan suppositoria jika diperlukan. Yang terakhir adalah defisit perawatan diri. Defisit perawatan diri ini berarti tidak mampu melakukan perawatan diri. Penyebabnya ada gangguan neuroskeletal, ada gangguan neuromuskular, ada kelemahan, ada gangguan psikologis dan fisiologis, dan ada penurunan motivasi. Kenapa saya mengangkat defisit perawatan diri? Karena pada eliminasi fekal, terutama pada tadi masalah inkontinensia alfi, ini sering terjadi yang namanya defisit perawatan diri. Gejala dan tanda mayornya apa? Menolak melakukan perawatan diri, tidak mampu mandi,
atau mengenakan pakaian, atau makan, atau tidak mampu ke toilet berhias secara mandiri. Minat melakukan perawatan diri kurang. Tanda minornya tidak ada. Kondisi yang terkait misalnya pada pasien stroke, pada pasien dengan cedera medula spinalis, depresi, artritis reumatoid, retardasi mental, delirium, demensia, gangguan amnestik, kemudian skizofrenia dengan gangguan psikotik lain, kemudian fungsi penilaian yang terganggu. Diagnosis ini dispesifikan menjadi salah satu atau lebih, misalnya mandi, berpakaian, atau makan. Ini adalah tujuan atau kriteria hasilnya. Setelah dilakukan tindakan keperawatan 3 kali 24 jam, diharapkan perawatan diri meningkat dengan kemampuan mandi meningkat, kemampuan mengenakan pakaian meningkat, kemampuan makan meningkat, ya, kemampuan toileting BAB dan BAK meningkat, dan sebagainya. Tentunya disesuaikan dengan kasusnya. Intervensinya apa? Identifikasi kebiasaan aktivitas perawatan diri sesuai usia, monitor tingkat kemandirian, identifikasi kebutuhan alat bantu kebersihan diri, kemudian terapinya, sediakan lingkungan terapeutik, siapkan keperluan pribadi, dampingi dalam melakukan perawatan diri sampai mandiri, fasilitasi untuk menerima keadaan ketergantungan, jadwal rutinitas perawatan diri. Kemudian edukasinya, anjurkan untuk melakukan perawatan diri secara konsisten sesuai dengan kemampuan. Demikian adik-adik terkait dengan kebutuhan eliminasi ALFI. Mudah-mudahan bisa bermanfaat selama belajar, dan semoga nanti pada saat ujian semester ya mendapatkan nilai yang baik. Saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.